Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah taklim hikam yang berbahagia. Puja dan puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang soleh semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelahnya kita mengetahui wijhata minat ta'aruf, yaitu satu bentuk daripada kemakrifahan, artinya satu bentuk dari sikap seseorang yang melihat semuanya itu minallah ilallah, dari Allah dan untuk Allah, dari Allah dan menuju kepada Allah. Sebagian ulama tasawuf memberikan ucapan biqadril imtihani yakunu al-imtikan, biqadril imtihani, dengan kadar ujian, yakunu nyata sawaman non yakunu nyata sawaman eta al-imtikana, itu al-imtikana berada di dalam suatu posisi, berada di dalam suatu tempat. Orang yang sudah mendapatkan wijhata minat ta'aruf atau salah satu bentuk kemakrifahan, maka hatinya, jiwanya akan bijak melihat fenomena di dalam kehidupan, akan bijak melihat permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan. Antara seseorang yang mendapatkan imtihan, artinya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun dia mendapatkan imtinan, yaitu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mutasawiyan, kedua-duanya itu sama di pandangan dia. Karena apa? Biqadril imtihan yakunu al-imtikan. Dengan ukuran ujian seseorang, maka seseorang tersebut itu akan berada di dalam satu posisi ataupun suatu tempat. Tidaklah mungkin seseorang akan naik derajatnya di depan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun di depan manusia kalau dia itu tidak mau ditempa, kalau dia itu tidak mau diuji. Ujian di dalam hidup seseorang, permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, itu justru merupakan bentuk rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala, sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut, biar orang tersebut itu menjadi seseorang yang berpribadi kuat, biar seorang tersebut itu menjadi orang yang luar biasa kelak di kemudian harinya. Pada saat seseorang diberikan wijhata minat ta'aruf, maka dia bersikap pada saat menerima imtihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang dia lihat adalah Allah sedang memberikan anugerahnya kepada dia, Allah sedang memberikan rahmatnya kepada dia. Ada banyak hikmah, ada banyak faidah, ada banyak tujuan kenapa Allah memberikan ujian. Sehingga apa? Dia pun lebih tegar, lebih sabar, dan bisa lebih tawakal. Seberat apapun ujian hidup yang dia hadapi, seberapa besar tanggung jawab hidup yang dia pikul, maka dia pun akan merasakan enjoy saja, biasa-biasa saja. Karena apa? Karena hatinya itu penuh dengan kegembiraan melihat Allah pasti punya rencana dengan ujian yang dia hadapi. Maka kelanjutannya adalah tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at, bermacam-macam apa, ajnasul a'mali, jenisnya amal, bitanawwu'i waridatil ahwali, dengan bermacam-macamnya anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahwal. Di dalam hikmah ini, hikmah yang ke-9, itu ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah a'mal,
kemudian yang kedua adalah warid, kemudian yang ketiga adalah ahwal. A'mal sering diartikan dengan syariah, sering diartikan dengan fikih, sering diartikan dengan ibadah-ibadah zahir, ibadah-ibadah yang nampak, ibadah-ibadah yang jelas. Itu dikatakan a'mal. Seseorang mengatakan bahwa dia amal soleh, itu harus nampak amal solehnya. Tidak bisa cuma sekedar niat saja dia mau berbuat baik, tapi harus ada implementasi yang jelas. Karena apa? Amal itu harus ada geraknya, harus ada tindakan, harus ada wujudnya, terlihat, terdengar oleh orang lain. Itu dikatakan amal. Sedangkan ahwal itu merupakan hati, gerak-gerik hati, yang mana tidak mungkin orang lain itu tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirinya. Makanya dikatakan ahwalul qulub, artinya adalah geraknya hati. Ahwalul qulub itu bermacam-macam rupa bentuknya. Ada sobar, ada tawakal, ada ikhlas, ada wara', ada zuhud. Itu merupakan ahwalul qulub, artinya adalah sifat-sifat yang ada di dalam hati seseorang. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwal. Kalau kita lihat hikmah ini menceritakan tentang syariah dan juga hakikat. Artinya apa? Hakikat dulu baru syariah. Ahwalul qulub dulu baru ajnasul a'mal. Karena apa? Ajnasul a'mal itu merupakan bentuk anugerah yang diberikan oleh Allah, yaitu al-warid. Beberapa anugerah yang diberikan oleh Allah terhadap hati seseorang. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sobar kepada seseorang, maka yang nampak di dalam ajnasul a'mal, amal zahirahnya, amal zahiriyahnya, amal jasadiyahnya adalah dia akan sobar di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia akan sobar manakala mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobarnya dia di dalam ibadah itu merupakan ahwalul qulub, dan ibadahnya itu merupakan ajnasul a'mal. Artinya bagaimana? Pada saat hati seseorang itu menjadi hati yang baik, hati yang mendapatkan sifat-sifat baik, sifat baiknya hati itu dikatakan ahwalul qulub, dan itu merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Pada saat hati seseorang itu diberikan ahwal, diberikan sifat-sifat baik, maka secara otomatis dia pun akan memperbaiki ibadah-ibadah syariahnya. Tidaklah mungkin seseorang itu dapat istiqomah menjalankan ibadah pada saat hatinya itu masih jelek. Ahwalul qulub itu penting diutamakan untuk diupayakan. Kelanjutannya adalah ajnasul a'mal. Artinya apa? Hati yang baik itu akan mencerminkan, akan melahirkan amaliyah syariah yang baik pula. Di dalam sebuah hadis baginda Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya al-qalbu." Hadis ini merupakan suatu kepastian dan keniscayaan bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging, yang mana manakala segumpal daging tersebut itu baik, maka baik semuanya. Manakala segumpal daging itu rusak, maka rusak semuanya. Dan segumpal daging itu namanya adalah hati. Jadi adanya seseorang belajar ilmu tasawuf, adanya seseorang itu belajar zikir, itu dikarenakan dia itu menginginkan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ahwalul qulub. Karena manakala hatinya itu sudah baik, maka semua amal syariah yang dia lakukan pun akan baik pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu li wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.